Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sarah Valentin, CGP Kota Medan, Angkatan Kedua. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya pertama-tama akan membagikan kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Setelah mempelajari berbagai modul yang sangat baik dan sangat berfaedah bagi saya mendapatkan beberapa penting terkait dengan pendidikan, tujuan pendidikan, metafora antara pendidik dan anak didik, serta konsep tentang pendidik dan anak didik, serta bagaimana peran-peran mereka di dalam dunia pendidikan. Pertama-tama saya akan membagikan konsep pendidikan yang saya pahami dari modul yang sudah saya pelajari, di mana pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan, di mana benih itu adalah anak didik. Tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga artinya setiap anak itu bertanggung jawab atas kodratnya masing-masing. Maka pendidik tujuannya dan tugasnya hanyalah menuntun. Metafora yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara juga merupakan metafora yang sangat kontekstual dengan dunia pendidikan dan sangat berkaitan erat dengan hubungan antara pendidik dan juga anak didik, di mana hubungan pendidik dan anak didik diibaratkan dengan petani dan tumbuhan, di mana petani bukan memaksakan agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan petani, melainkan petanilah yang menyiapkan lahan, petani yang menyiapkan vitamin, petani yang menyiapkan nutrisi, memelihara, memberi perhatian agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan sendirinya menjadi tumbuhan yang sehat, menjadi tumbuhan yang kuat dan juga bisa berbuah. Oleh karena itu, pendidik itu ditekankan lagi, tugasnya hanyalah dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak dengan ikhlas dan berpihak kepada anak, sehingga anak dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, sehingga anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ya, ini adalah poin-poin penting. Pendidik menuntun dengan ikhlas berpihak kepada anak sehingga anak bisa merdeka belajar. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan hal yang juga saya pelajari adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ketiga semboyan ini merupakan semboyan yang sangat penting, powerful, memiliki kekuatan jika setiap guru bisa rendah hati untuk bisa meneladani apa yang sudah ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui semboyan ini. Di depan memberikan contoh, di tengah menyemangati, di belakang mendorong. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Dari kesimpulan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga akan membagikan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya coba terapkan setelah saya mendapatkan pencerahan dan penyegaran kembali terkait pemikiran tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dulu sekali, ya, bahkan sampai sebelum saya belajar modul ini, saya berpikir bahwa anak itu adalah kertas putih
dan guru berperan untuk menulis dan memberi warna di atas kertas tersebut. 2 hari yang lalu ketika kita semua mendapat kesempatan untuk bisa bergabung dalam Zoom meeting dengan perguruan taman siswa, saya mencatat pembicara mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara itu menentang teori bahwa anak itu adalah kertas putih. Ketika dikonfirmasi lagi dengan kata-kata pembicara itu, saya semakin yakin, ya betul, setiap anak sejak dia diciptakan sudah memiliki minat dan bakatnya sendiri, ya atau kodrat alam. Sehingga guru sebagai pamong hanya menuntun setiap anak mencapai kodratnya sendiri. Oleh karena itu saya mengalami perubahan pikiran dan perilaku juga yang bisa saya mulai dari diri sendiri. Ya, tentu setiap perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Jika tidak dimulai dari diri sendiri, itu hal yang sulit sekali untuk terjadi. Karena kita tidak bisa menuntut hal-hal di luar diri kita sendiri untuk berubah. Hanya kita yang bisa menentukan sejauh mana kita harus berubah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saya juga mengalami perubahan pikiran dan perilaku bagaimana cara saya memandang setiap anak atau pola pikir bahwa setiap anak itu unik. Sehingga cara saya menuntun mereka pun harus berbeda-beda sesuai keunikannya masing-masing. Saya juga mengalami perubahan pikiran dan perilaku terkait dengan bagaimana seorang guru sebagai penuntun harus bisa menjadi teladan. Tentu hal ini tidak terjadi ketika saya mempelajari modul. Menjadi teladan itu harus terus-menerus terjadi setiap hari. Ketika kita belum bisa menjadi teladan, tentu perubahan itu harus terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, ketika saya membaca materi modul ini, saya terus-menerus diingatkan untuk mengalami perubahan, yaitu dalam hal menjadi teladan, baik dalam perkataan maupun dalam hal perbuatan serta pikiran. Saya juga mengalami perubahan pikiran dan perilaku, yaitu memiliki keinginan untuk berkolaborasi dengan orang tua sebagai mitra para guru, para pendidik untuk bisa menuntun setiap anak secara holistik. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap anak itu sudah memiliki kodrat alam sejak diciptakan. Artinya, orang tua pasti juga berkontribusi atau sangat mempengaruhi bagaimana kodrat alam anak itu bisa terbentuk. Oleh karena itu, saya mengalami perubahan pikiran dan perilaku. Sebisa mungkin saya melibatkan para orang tua untuk bekerja sama menuntun setiap anak secara holistik. Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran dan suasana kelas yang secara intensional saya buat agar itu bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Ini konteksnya di kelas 2 SD dan di Sekolah Lentera Harapan Medan di tempat saya bekerja. Ya, jadi saya akan membagikan bagaimana pengalaman saya mengajar mereka secara daring. Saya akan membagikan juga bagaimana perubahan perilaku dan pola pikir saya itu terlihat dari buah yang saya rasakan ketika saya menuntun mereka, bahkan ketika saya hanya menyimak, mengobservasi mereka secara tidak langsung. Ternyata saya melihat dampak perubahan yang terjadi di suasana kelas saya.
secara khusus juga di pribadi anak-anak saya yang bertumbuh dan berkembang di usia mereka, yaitu anak-anak kelas 2 SD. Saya akan menunjukkan, ini adalah video layar tampilan grup Telegram kelas kami, di mana pada waktu itu saya membagi mereka ke dalam grup-grup kecil yang berisi 4-5 orang untuk mereka berdiskusi. Saya akan menceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan saya sebenarnya pada waktu itu ketika saya memberikan instruksi tugas ini, ya. Betapa saya khawatirnya ketika ingin memulainya, namun saya memberanikan diri dan menantang diri saya juga dengan menantang anak-anak untuk project yang cukup menantang ini. Mari kita simak video berikut ini. Pengumuman penting dari Mem Sarah cek. Good morning anak-anak. Hari ini Mem Sarah akan buat grup baru di Telegram, di mana setiap grup itu isinya 4 sampai 4 orang. Jadi, grup ini akan digunakan untuk mengerjakan tugas di hari Jumat. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Mem Sarah akan jelaskan di hari Jumat. Setelah Mem Sarah buat grup ini, Mem Sarah harap anak-anak bisa menggunakan grup ini untuk di hari Jumat saja. Jadi hari ini setelah Mem Sarah buat grupnya dan besok, Mem Sarah harap tidak ada dulu percakapan atau pembicaraan yang kalian lakukan di grup. Kita mulai mengaktifkan percakapan di grup di hari Jumat saja. Ya, nanti Mem Sarah akan jelaskan lebih lengkapnya lagi bagaimana tugas percakapan yang akan kalian lakukan di dalam grup itu di hari Jumat ya. Jadi anak-anak siapkan dirimu untuk melakukan percakapan di hari Jumat. Sekali lagi Mem Sarah ingatkan, setelah Mem Sarah buat grup ini, Mem Sarah harap anak-anak tidak dulu melakukan pembicaraan atau perbincangan di dalam grup. Kita akan mulai aktif untuk kirim chat atau menelpon temannya dalam satu grup itu di hari Jumat untuk kepentingan tugas percakapan kita di hari Jumat. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan pengumuman penting dari Mem Sarah. Hello friends, are you ready for today? Hari ini kita mau berdiskusi ya. Aku baru telepon Rix, Estella, Nadia, tapi belum ada yang bisa. Aku telepon Gideon, tapi mamanya yang angkat. Tadi ada anak bernama Manuela, dia adalah leader. Dia membuat saya terkesima karena ternyata dia itu bisa memimpin komunikasi dalam kelompok, memulainya ya dengan baik sampai akhirnya diresponi. Hello friends, hello Nadia, hello Estella.
Hello, Rex. What day is today? What's the weather like? Okay, thank you for your information. Tapi aku tunggu ya jawaban dari kalian. Bye. See you later. Hello friends. Hello Rix. Hello Estella. Hello Nadia. What day is today? What's the weather like? Okay, thank you for your information. Tapi aku tunggu ya jawaban dari kalian. Saya tidak mau banyak ikut campur dulu di dalam diskusi ini. Saya menahan diri. Hello friends, hello Manuela. Today is Friday. Today is sunny. Thank you Manuela. You're welcome Nadia. Bye. Good job Nadia. Nah, Nadia juga perlu menanyakan pertanyaan tentang day dan weather ke Manuela dan teman Nadia lainnya di grup ini ya. Jadi Nadia tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga Nadia mengajukan pertanyaan. Thank you Nadia. Hi Estella. What day is today? What the weather like? You're welcome Gideon. Today is Friday. It's cloudy. Halo Nadia. Halo Estella. Kita tunggu ya. Halo Estella. Halo Manuela, Nadia, Hicks. Hello Manuela, Nadia, Hicks. Today is Friday and the weather is up. Hello Manuela, Nadia. Rix, what day is today? What's the weather like? Thank you. Today is Friday. It's cloudy. You're welcome. Percakapan conversation first person. Tinggal Nadia yang belum. Kita tunggu ya Nadia. Thank you. Hai grup 2. Wah, Mem Sarah bangga sekali. Luar biasa untuk Manuela, Nadia, Gideon dan juga Estella. I'm proud of you. Terutama Manuela ya, kamu hebat banget jadi leader. Mem Sarah bangga ya. Untuk semuanya juga Mem Sarah senang sekali. Oke anak-anak, don't forget ya to write the report untuk menulis laporannya di bahan BDR anak-anak masing-masing ya. Nanti hari Rabu, next Wednesday, Mem Sarah akan umumkan bagaimana kalian mengirimkan tugasnya ke Mem Sarah supaya Mem Sarah bisa lihat hasil dari percakapan kalian. Thank you, God bless you all. Thank you Mem Sarah.
Thank you teman-teman. Terima kasih untuk kelompok 2. God bless you. Bye. Thank you, ma'am. Hello friends, hello Estella, Manuela, Gideon. What day is today? What is the weather like? Okay, this is my question. Thank you for your information, friends. Bye. Hello Nadia. Today is Friday. It's cloudy. You're welcome. Bye. Good day friends. Aku sudah beri kalian ya. Soalnya kita harus buat laporan ke Mem Sarah bahwa kalian, Gideon, Estella, Nadia, Manuela sudah menulis percakapan conversation first person dan second person di buku tulis bahasa Inggris atau di bahan PDF. Aku tunggu hari ini ya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan menceritakan dalam bentuk narasi dan juga deskripsi bagaimana proses pembelajaran pengalaman yang saya lakukan bersama anak-anak saya ya, saya sebagai penuntun yang tidak begitu banyak terlibat langsung dalam diskusi grup anak-anak saya pada saat itu. Yang saya pelajari dari proses pembelajaran tersebut, saya melihat bahwa setiap tempat itu bisa menjadi sekolah dan setiap orang itu bisa menjadi guru. Jujur, saya menyimak grup diskusi anak-anak saya ini, saya belajar banyak hal sekali yang akan saya jabarkan satu persatu di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Namun memang benar sekali ya, gagasan dari Ki Hajar Dewantara ini benar-benar nyata ketika saya benar-benar mencoba untuk bisa mengenal kodrat mereka masing-masing dan memiliki pola pikir bahwa mereka itu bisa bertumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, dan setiap mereka itu adalah anak-anak yang unik. Saya belajar bahwa memang peran guru itu hanya menuntun, dan pada aplikasi yang saya terapkan, saya hanya menuntun melalui petunjuk instruksi tugas yang saya berikan. Saya tidak memaksa mereka harus berdiskusi melalui chat, memaksa mereka berdiskusi dengan pakai video, atau mereka diskusi dengan voice note, atau mereka saling terhubung lewat panggilan di Telegram atau telepon. Saya tidak memaksa atau memberikan instruksi dikte yang sedemikian rupa. Saya membiarkan mereka untuk mengalami namanya merdeka selama belajar, sehingga mereka bisa menunjukkan kemampuannya sesuai potensi dan bakat dirinya sendiri. Saya juga belajar mengenai kodrat alam anak-anak. Benar sekali bahwa setiap anak itu unik, bertumbuh dan berkembang sesuai kodrat alamnya masing-masing. Ya, saya melihat bagaimana perkembangan usia mereka ternyata membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang seperti tadi yang ada di video grup diskusi tadi. Saat itu ya, ini yang tadi sempat saya ceritakan, saya sebagai guru, saya secara intensional, saya secara sadar dan sengaja saya menahan diri untuk tidak banyak menginterupsi kegiatan diskusi secara daring saat itu melalui grup Telegram.
Sehingga kata terpesona itu selalu muncul setiap saya menyimak percakapan yang ada di grup tersebut. Benar adanya bahwa setiap anak akan bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam hal ini, sesuai dengan pertumbuhan usia mereka, anak-anak bisa memimpin diskusi kelompok, bisa berkomunikasi, dan saling memberikan respon. Anak-anak bisa tampil dengan percaya diri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan lingkungan yang membentuk mereka sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat setiap anak tadi beda-beda ya. Ada yang sangat tampil percaya diri, ada yang dia tidak sepercaya diri itu, tapi memang tetap bisa melakukan komunikasi dengan temannya. Jadi benar-benar setiap anak-anak itu punya potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Terlihat ketika saya sebagai guru bisa menahan diri untuk tidak banyak menginterupsi. Jadi benar-benar itu situasi yang alami terjadi ketika anak saling berinteraksi. Dan saya belajar bagaimana kodrat zaman itu membentuk anak-anak milenial. Ya, anak-anak zaman sekarang itu berada di era digital, memiliki kemampuan melek teknologi. Awalnya, saya khawatir, apakah anak-anak kecil bisa melakukan diskusi secara daring melalui grup Telegram? Ternyata, kekhawatiran saya itu sia-sia. Saya sungguh terpesona, sekali lagi saya menggunakan kata terpesona, dengan setiap anak yang bisa menggunakan grup Telegram untuk melakukan diskusi kelompok. Bahkan mereka dapat menggunakan teknologi tersebut dengan bijaksana. Ya, jadi saya juga punya kekhawatiran pada saat itu, waduh, jangan-jangan nih anak-anak akan menggunakan grup Telegram ini untuk membicarakan hal di luar tugas mereka. Namun ternyata apa yang saya instruksikan di awal bahwa ini digunakan untuk diskusi tugas dan mereka paham dan melakukannya dengan bijaksana. Jadi saya juga kembali teringat dengan tugas yang sebelumnya ya, tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, demonstrasi kontekstualnya. Ya, saya pernah membagikan bahwa kalau tumbuhan itu akarnya sudah kuat dan panjang, ya, ini artinya akar ini adalah akar yang sehat. Mau buahnya busuk, dahannya terpangkas, atau daunnya layu, kalau akarnya kuat pasti akan menumbuhkan tanaman yang bisa baik, yang akan lebih baik jika sebelumnya pun buahnya busuk, daunnya layu, dan batangnya pun busuk, dan lain sebagainya. Selama akarnya kuat, pasti tanaman itu akan menumbuhkan tanaman yang baru lagi. Ya, jadi setiap anak jika memiliki spiritualitas dan karakter yang sudah kuat dari awal, iman dan takwa kepada Tuhan yang sudah kuat dari awal, pasti mereka akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan kodratnya sendiri dan berada di jalur yang benar, berada di dalam kodrat yang tepat, berada dalam tuntunan yang tepat, sehingga mereka bisa berkembang mencapai kebahagiaannya sendiri, yaitu kalau kita teringat lagi tujuannya adalah untuk mencapai budi pekerti. Pendidikan untuk mencapai budi pekerti yaitu karakter dan spiritualitas yang baik. Jadi saya melihat dalam proses pembelajaran saya pada saat itu bahwa mereka sudah memiliki akar yang kuat yang dibentuk melalui didikan orang tua dan juga guru, sehingga membuat anak-anak bisa meresponi orang lain dengan perkataan yang sopan, sehingga komunikasi setiap anggota kelompok, bahkan komunikasi antara guru dan siswa, dapat berlangsung dengan efektif tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kalau kita lihat, setiap orang terlihat saling menghormati satu dengan lainnya melalui bahasa lisan maupun tertulis, sesuai dengan budaya sekolah yang diterapkan, yaitu 3 R's:
respect, responsibility, and readiness. Di sini saya highlight bagian respect, saling menghormati. Untuk mengakhiri penjelasan saya, hasil kesimpulan, refleksi, serta perubahan pola pikir dan perilaku yang saya alami setelah saya mengkoneksikan setiap materi yang saya pelajari di modul ini, saya ingin membagikan kembali dan yang bisa memperkuat kita semua ya, gagasan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Kiranya apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan dari setiap pengetahuan yang kita dapat baik di modul maupun dari pembelajaran kita secara mandiri atau dari refleksi kita pribadi, kiranya itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi bangsa kita, dan bagi manusia di dunia. Demikian hasil dari pemikiran saya, refleksi saya, dan koneksi antar materi yang bisa saya simpulkan pada saat ini. Untuk kesempatan dan karunia daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua, saya mengucap syukur, dan kiranya apa yang saya bagikan ini juga boleh bermanfaat untuk para pendengar, untuk kita semua. Salam bahagia. Terima kasih.